Shalom, salam sejahtera bagi saudara semua, bagi semua sahabat Reborn, remaja GPDI Eklesia Jember dimanapun saudara berada. Sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada sore atau malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai dengan sore dan malam ini, kami percaya semuanya karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana penyertaan Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam hidup ini. Biarlah kami semakin memahami penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami, dan kami belajar untuk taat pada setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini saya rindu untuk menyampaikan suatu topik firman Tuhan tentang penuh dengan Roh Kudus. Bagian firman Tuhan itu saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita melalui satu ayat yang sudah saya bacakan kepada kita semua, baik yang ada di rumah masing-masing, bahwa ternyata rencana Allah bagi kita setiap orang percaya, yaitu umat ketebusan Tuhan yang telah diselamatkan melalui percikan darah Kristus. Allah mau supaya kita semakin hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah itu, dan kita hidup dalam damai sejahtera Allah, dan biarlah hidup kita selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu dan telah diberikan dalam setiap kehidupan kita. Melalui ayat ini kita belajar tentang rencana Allah itu, di mana melalui Tuhan Yesus Kristus sebelum dan sesudah kenaikannya ke surga, Ia menghendaki supaya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat ketebusannya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, agar kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maksud saya pada bagian ini ialah kehendak Allah supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita semua orang-orang yang percaya kepadanya dituntun oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus setiap hari. Mengapa demikian? Sebab hanya dengan penuh dengan Roh Kudus kita dapat menjadi saksinya Tuhan. Hanya melalui penuh dengan Roh Kudus, hanya melalui dituntun dengan Roh Kudus, kita menjadi saksi sampai kepada seluruh dunia atau dimanapun kita berada. Jikalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya dengan penuh dengan Roh Kudus kita dapat menjadi pemberita Injil, kita dapat menjadi penyampai kebenaran firman Allah kepada setiap orang. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan saya mau katakan bahwa tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak mungkin dapat menjadi saksi, menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita kabar sukacita. Kita tidak mungkin dapat memberitakan tentang karya Yesus, karya keselamatan yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu itu bagi setiap kita yang hidup saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya marilah kita taat pada pimpinan Roh. Marilah kita memberi hidup kita secara total untuk dituntun oleh Roh Kudus, untuk dikontrol oleh Roh Kudus, supaya hidup kita dari hari ke hari semakin berkenan kepadanya.
Pada bagian dasar daripada khotbah ini, saya rindu katakan kepada kita semua bahwa kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan melalui Injil firman Tuhan yang kita sudah dengar itu. Tatkala kita dengar firman Tuhan, kita merespon Yesus dengan firman itu, dan kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat yang sama pula kita telah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita telah dibaptis dengan kuasa Roh Kudus itu. Kenapa demikian? Karena kita telah mengambil bagian dalam komitmen kita untuk kita semakin beriman kepadanya. Kalau kita beriman kepadanya, pada saat itulah kita dibaptis dengan Roh Kudus itu yang telah dijanjikan 2000 tahun yang lalu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13. Saya sudah mengkhotbahkannya itu minggu yang lalu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi tatkala kita percaya kepadanya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus itu. Mari kita bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 demikian. Saya rindu supaya kita semua yang ada di rumah mengikuti saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya percaya sampai saat ini kita yang percaya pada Tuhan, kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, semuanya keluar dari mulut kita, bukan karena kemauan diri kita sendiri, tetapi karena tuntunan Roh Allah. Roh Kudus itulah yang membuat kita mengaku Dia Yesus dan Tuhan serta Juru Selamat kita. Kita tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini yang menggerakkan kita untuk kita berkata, Dia Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Jadi jika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu bukan kehendak kita, itu bukan karena kemauan kita secara pribadi, tetapi itu karena keterlibatan Roh Kudus yang membuat kita beriman kepadanya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab orang yang berdosa, manusia yang berdosa tidak mungkin dapat datang kepada Allah jika bukan Tuhan melalui karya Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk berkata Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat atas seluruh orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Pesan saya pada bagian ini adalah peliharalah harta yang terindah itu. Peliharalah harta yang termulia itu, yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa itu harta yang terindah itu, saudara? Yaitu iman yang dikaruniakan Yesus melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Peliharalah harta yang terindah itu. Peliharalah iman itu dengan baik, sesuai dengan cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah yang ditulis di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Saya rindu kita menemukan ayat ini. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 berkata demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi Roh Kudus yang diam di dalam kita yang membuat kita setiap hari bersyukur, dan kita patut memelihara harta yang terindah itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus lah yang menjadi pemeran utama di dalam karya keselamatan kita.
hanya dengan Roh Kudus, melalui karya Roh Kudus, kita menerima anugerah Allah, berkat-berkat rohani yang telah saya sampaikan kepada saudara semua minggu lalu itu, tentang karya keselamatan Yesus di kayu salib itu, di mana Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia dan mengaruniakan Roh Kudus itu tatkala kita menjadi seterunya Allah. Itulah yang saya maksudkan di sini, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai harta yang terindah yang menuntun kita untuk menikmati setiap karya Allah di dalam hidup kita. Berikutnya lagi saya mau katakan kepada kita bahwa karya Roh Kudus itulah yang membuat kita mengalami pertobatan. Pertama saya katakan karya Roh Kudus itulah yang membawa kita untuk kita beriman kepada Yesus. Yang berikut adalah, yang kedua adalah, karya Roh Kudus itu tidak hanya membuat kita beriman kepadanya, tetapi kita bertobat dari segala kehidupan lama kita. Ini harta yang tak ternilai itu, saudara. Karena Roh Kudus itu kita mengalami permandian kembali. Karena Roh Kudus itulah kita mengalami kelahiran kembali. Titus pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perhatikan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi semuanya karena karya Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus kita mengalami pertobatan, kita mengalami kelahiran kembali, permandian kembali itu. Roh Kudus itu memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita, saudara. Jikalau kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita dari segala dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-6 sampai 7 berkata, Roh Kudus itu menjadi penghibur kita tatkala kita hidup dalam berbagai duka cita. Mari kita mengucap syukur akan karya Roh Kudus ini, saudara. Kemudian Roh Kudus ini yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran-kebenaran Allah itu. Puji Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengenal kebenaran. Kita tidak mungkin mengenal Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin berkenan kepadanya dan mengenal Dia sebagai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Itulah sebabnya marilah kita mengucap syukur atas kebenaran ini. Mari kita mengucap syukur. Kenapa? Sebab dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang adalah jaminan keselamatan kita dapat memperoleh setiap berkat-berkat rohani yang telah dijanjikan Yesus atau Allah itu bagi kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, ayat yang sudah barusan saya bacakan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya menyampaikan bagian inti daripada khotbah ini, saya mau memberitahu kita bahwa sesungguhnya ayat yang kita baca, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ini, tidak memberikan kita suatu penekanan atau pemahaman yang baru bagi kita, bahwa kita akan baru mendapat kuasa atau dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, bukan pada waktu hari-hari tertentu. Bukan pada waktu hari-hari tertentu. Bukan pada waktu kita berdoa 10 hari 10 malam. Bukan pada waktu kita ditumpangkan tangan untuk kita menerima kuasa Roh Kudus. Tidak, saudara. Ayat yang kita baca ini hanyalah merupakan ayat yang menjadi awal pemula bagaimana gereja itu dilahirkan, gereja itu bangkit, gereja itu berdiri pada waktu itu. Tetapi kalau kita belajar daripada ayat-ayat ini,
mulai dari Kisah Para Rasul, kemudian Roma, Korintus, dan seterusnya dalam surat-surat Rasul Paulus, kita melihat secara progresif bahwa ketika ayat 8 ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Perhatikan kata tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus pada konteks ini itu dijanjikan bagi setiap orang percaya, yaitu para rasul pada waktu itu. Tetapi kita melihat secara progresivitas ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus berkata di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 itu, ketika kita percaya kepadanya, maka Roh Kudus itu dimeteraikan atas hidup kita. Jadi saya mau katakan kepada kita, sesungguhnya ketika kita percaya Yesus dan kita mengambil komitmen untuk mengikut Dia, pada waktu yang bersamaan Roh Kudus itu telah hidup tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Jadi apa maksud daripada Kisah Rasul ayat 1 sampai ayat yang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ini? Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8 ini hanya memberitahu kita tentang sejarah 2000 tahun yang lalu, bahwa Roh Kudus itu sesungguhnya telah dijanjikan bagi para rasul pada waktu itu, ketika Tuhan menyuruh mereka untuk mereka menanti pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem itu. Dan pasal yang kedua pada kitab Kisah Para Rasul ini, ketika mereka berkumpul dan berdoa, maka Roh Kudus itu datang dengan berbagai wujud, berbagai manifestasi. Jikalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada kenyataannya mereka dipenuhkan dengan manifestasi Roh Kudus. Jika kita cermat melihatnya, maka kita akan melihat beberapa peristiwa yang terjadi dengan begitu menarik. Namun saya mau katakan, kita tidak bisa mengharapkan peristiwa 2000 tahun yang lalu yang telah terjadi di kamar loteng Yerusalem itu terjadi sama halnya dengan kehidupan kita sekarang. Tidak. Sebab hal itu hanya terjadi sekali sebagai suatu wujud. Gereja itu mengalami berdirinya gereja atau lahirnya gereja pada waktu itu, dan hal itu hanya terjadi sekali. Dan kehidupan kita sekarang ini orang-orang percaya, kita tidak perlu memerlukan, menantikan fenomena yang demikian, sebab Roh Kudus itu sudah hadir, lahir dalam setiap hidup kita. Mari kita perhatikan fenomena itu. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kedua, tiba-tiba turun dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Jadi tiba-tiba turun dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Itu manifestasi peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ayat yang ketiga, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itulah fenomena yang terjadi pada waktu itu bagi rasul-rasul yang menanti pada waktu itu di kamar loteng Yerusalem. Yang berikut pada ayat yang keempat, mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ini fenomena yang terjadi pada waktu itu. Dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai 11 berkata, mereka berkata-kata dalam bahasa orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, pada waktu itu mereka tidak berbicara berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, yang bahasa-bahasa yang asing, yang pada waktu itu mungkin membuat orang itu bingung. Tidak, tetapi apa yang disampaikan, yang dikatakan melalui manifestasi Roh Kudus pada waktu itu, itulah bahasa manusia yang akhirnya dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahasa apa itu, saudara? Dijelaskan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 pasal yang kedua kitab Kisah Para Rasul ini. Di sana ada bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Ini bahasa yang dimengerti, bahasa yang dipahami. Mereka berkata-kata dengan bahasa asing, namun ini bahasa manusia. Bukan seperti sekarang fenomena-fenomena yang terjadi di gereja-gereja saat ini. Mereka seakan-akan berkata dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan berkata bahasa-bahasa wala-wala-wala, kiapa lama-lama sampai orang tidak memahaminya, tidak. Tetapi perhatikan dengan baik, Alkitab memberikan penjelasan yang begitu teliti dan begitu cermat bahwa bahasa roh yang dipakai oleh orang-orang para rasul pada waktu itu adalah bahasa manusia yang dipahami oleh orang-orang yang ada pada waktu itu di sekitar di mana mereka berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, berikut adalah semua manifestasi ini terjadi menunjukkan awal dari eksistensi atau lahirnya gereja. Jadi ini hanya terjadi sekali, tidak bisa terjadi dua kali, karena peristiwa ini terjadi hanya untuk menunjukkan awal berdirinya gereja pada waktu itu. Jadi ini kita tidak bisa mengharapkan yang kedua kali. Seperti contoh kita membuat suatu peresmian gereja, mungkin kita mempersiapkan dengan suatu kegiatan selebrasi yang begitu luar biasa. Tapi setelah gereja itu berdiri, begitu banyak jemaat, kita tidak mungkin lagi mengharapkan peristiwa yang sama dengan hal yang terjadi ketika kita melakukan suatu peresmian gereja atau kita peresmian gedung-gedung baru seperti itu. Mungkin pastori yang baru, kemudian kita mempersiapkannya dengan musik yang wow, dengan perayaan yang luar biasa. Tetapi setelah bangunan itu berdiri, orang beribadah di dalamnya, kita tidak lagi mengharapkan peristiwa yang demikian, sebab itu hanya terjadi sekali dan untuk selama-lamanya. Begitulah dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng Yerusalem ini. Yang menjadi keliru pada konteks zaman sekarang ini adalah kita mengharapkan sesuatu yang sama seperti yang terjadi 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem. Kita menunggu ada tiupan angin keras yang datang dari langit. Kita menunggu ada lidah-lidah api yang turun dari langit. Kita berbahasa dengan bahasa yang lain yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Tidak demikian, saudara. Ini sebuah kekeliruan dan itu tidak alkitabiah dan itu tidak pantas untuk kita tiru, sebab ini adalah suatu kekeliruan yang terjadi dalam gereja saat ini. Saya mau katakan bahwa Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika kita percaya pada Yesus, ketika kita mengimani Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dari berita firman Allah, pada saat yang sama pula Roh Kudus itu telah tinggal hidup di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu membutuhkan fenomena-fenomena yang begitu luar biasa. Roh Kudus hanya bekerja melalui kehidupan kita secara sederhana, namun dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Berikutnya adalah apa yang dikatakan para rasul pada waktu itu adalah bahasa yang aneh atau bahasa yang tidak dikenal. Tidak, saudara. Bahasa yang digunakan oleh para rasul pada waktu itu adalah bahasa-bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang tinggal, yang dekat, yang ada di sekitar para rasul itu berada. Jadi bukan bahasa dari planet, bukan bahasa asing, bukan bahasa yang aneh-aneh, oke apa lama-lama, ya wala-wala-wala. Tidak. Ini bahasa manusia yang digunakan oleh orang-orang yang hidup, yang tinggal pada waktu itu. Saudara diberkati Tuhan. Berikutnya adalah Roh Kudus itu telah lahir dan tinggal dalam hidup kita. Dan jikalau Roh Kudus itu benar-benar tinggal dalam hidup kita, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita semua, anak-anak muda, remaja GPDI Eklesia Jember, bahkan setiap kita yang melihat, menonton live daripada khotbah ini. Saya mau katakan bahwa dampak atau bukti daripada seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18, bahwa orang itu pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya pasti dituntun oleh Roh Kudus. Dan jika hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, maka orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang itu juga memberi hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Bukannya melawan
pekerjaan Roh Kudus, bukannya membantah pekerjaan Roh Kudus, bukannya menjadi orang yang melawan kebenaran firman Tuhan, yang tak acuh dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan karakter-karakter Kristus. Itulah yang ditulis di dalam Galatia pasal yang kelima, saudara. Paulus berkata dengan begitu baik dan menariknya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang Allah. Jadi bukti daripada seseorang yang mau menjadi saksi ketika penuh dengan Roh Kudus adalah orang itu melahirkan, menghasilkan buah Roh Kudus. Yaitu yang saya maksudkan dengan karakter-karakter Kristus. Punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kelemah lembutan, punya apa lagi? Punya penguasaan diri, kemurahan hati, dan lain sebagainya. Itulah tanda orang yang akan menjadi saksi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan sekedar manifestasi berbahasa roh dan lain sebagainya, tidak. Itu penting, tapi lebih penting daripada semuanya itu adalah ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, melalui kita membaca, merenungkan firman Allah, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hal yang menjadi penting dalam hidup kita yang perlu kita tunjukkan adalah kiranya hidup kita menghasilkan karakter-karakter Kristus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23 ini. Akhir hidup kita menjadi saksi dan berkat bagi semua orang, baik itu dari Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, hanya dapat diukur dari betapa jauhnya kita mengeluarkan karakter-karakter Kristus, menunjukkan karakter Kristus itu bagi setiap orang yang belum percaya kepadanya. Jikalau kita mau menjadi saksi, maka hal yang perlu kita pikirkan adalah ketika kita penuh dengan Roh Kudus, apakah kita mau dituntun, mau diubahkan oleh Tuhan, mau menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu dalam hidup kita. Jikalau kita mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhkan setiap hari oleh Roh Kudus, maka kita mengizinkan Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, supaya dari hari ke hari kita hidup menghasilkan buah-buah Roh Kudus, karakter-karakter Kristus itu. Hal yang berikut adalah apa isi daripada bahasa atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Jikalau dia berkata wala kiapa lama-lama, maka saya percaya tidak akan ada isi atau pesan yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Namun menjadi menarik di sini bahwa karena mereka berbicara dalam bahasa manusia, bahasa yang digunakan oleh orang-orang sekitarnya pada waktu itu, maka bahasa itu dia mengerti dan ada pesan yang disampaikan melalui bahasa roh yang mereka sampaikan. Pesannya apa? Inti pesannya apa? Inti pesannya itu ada di dalam ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Perhatikan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa kita. Bahasa siapa? Bahasa orang Partia, bahasa orang Media, bahasa orang Elam, bahasa penduduk Mesopotamia, bahasa orang Yudea, bahasa orang Kapadokia, bahasa orang Pontus, bahasa orang Asia, dan lain sebagainya. Bahkan ada bahasa orang Arab. Kalimat-kalimat apa yang mereka keluarkan dari bahasa itu? Kita cek di dalam kebenaran firman Tuhan lanjutan daripada ayat 11 ini. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita. Sekali lagi perhatikan, garis bawahi, bahasa kita sendiri. Tentang apa, saudara? Tentang perbuatan besar yang dilakukan. Jadi mereka berbicara, berkata-kata dalam bahasa roh. Itu adalah bahasa yang dimengerti, yang didengar oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, yaitu orang Elam, Mesopotamia itu. Mereka berbicara, berkata-kata tentang perbuatan Allah yang besar itu, saudara. Mereka berbicara tentang the wonderful works of God. Mereka berbicara tentang pekerjaan Allah yang hebat itu, yang luar biasa itu. Dan apa itu the wonderful works of God itu?
Dalam bahasa Yunani berkata tamegalea to theo itu. Apa itu perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dikatakan oleh para rasul pada waktu itu? Saya cek di dalam beberapa komentari, beberapa tafsiran, beberapa terjemahan itu, saudara. Ternyata perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu, kalimat itu senada atau sama dengan apa yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-49 itu. Menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu membuat saya bertanya-tanya dan mencari tahu apa itu perbuatan Allah yang besar itu yang disampaikan oleh para murid, para rasul pada waktu itu. Ke-11 rasul pada waktu itu. Kenapa saya bilang 11? Karena Yudas sudah tidak ada lagi. Kenapa disampaikan oleh ke-11 rasul itu? Apa yang disampaikan di sana? Mereka menyampaikan, mereka bercerita, mereka menyatakan, mereka mengungkapkan tentang perbuatan Tuhan yang besar, tentang karya Yesus bagi mereka. Bukankah mereka hidup dengan Yesus? Bukankah mereka percaya Yesus? Bukankah mereka mengalami Yesus selama 3,5 tahun itu Yesus bersama-sama dengan mereka? Bukan Yesus bersama-sama dengan mereka, saudara. Selama Yesus bersama-sama dengan mereka, dari Yesus melayani bersama dengan mereka sampai Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh mereka, mereka menyampaikan karya-karya Tuhan itu, tentang kelahiran Yesus, tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus, mujizat-mujizat Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus, tentang pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus, hidup dengan Yesus, dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka berbicara, menceritakan tentang karya kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan the wonderful works of God itu. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Itulah yang ditulis juga di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-19. Ada juga di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-7, nanti saudara baca di rumah. Mazmur 66 ayat yang ke-3 tentang the wonderful works of God ini. Di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-5, di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24, di sana berbicara tentang karya-karya Allah, perbuatan-perbuatan Yesus yang dikerjakan Yesus sebagai manusia, dan itulah yang disampaikan oleh para murid, para rasul ketika mereka berkata-kata dengan bahasa manusia yang bagi kita adalah bahasa roh yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Bagian yang terakhir daripada khotbah ini adalah apa yang menjadi fokus kita ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah hasilkanlah dan terapkanlah karakter Kristus dalam hidup. Terapkanlah karakter Kristus dalam hidup kita. Terapkanlah kasih dalam hidup kita, agar kita menjadi saksi dari Yerusalem, di Yudea dan sampai ke ujung bumi. Terapkan karakter Kristus, kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, kesetiaan, dan akhirnya penguasaan diri. Terapkan itu dalam hidup kita. Maka sesuai dengan Kisah 1 ayat yang ke-8, kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Yang kedua adalah pakailah karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau tahu karunia-karunia rohani itu banyak, saudara. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, saudara baca di rumah. Secara garis besar saya sampaikan, berkata-katalah dengan hikmat, berkata-katalah dengan pengetahuan, punya iman, miliki iman yang kuat. Kita pasti menjadi orang yang kemana-mana kita akan membawa dampak yang baik bagi orang lain. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidupnya memiliki karunia pelayanan. Karunia pelayanan itu ada banyak. Ada karunia bernubuat dalam konteks perjanjian baru menurut firman Allah yang hidup, dan firman Alkitab bahasa Indonesia masa kini adalah mari kita menceritakan karya Tuhan melalui berkhotbah, menyampaikan firman Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan bernubuat. Mari kita pakai karunia kita untuk melayani Tuhan. Mari kita pakai karunia mengajar bagi yang
yang diberikan karunia mengajar, mengajarlah dengan baik, mengajarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Ada karunia menasihati. Kalau kita punya karunia menasihati, agar kita menjadi saksi, mari kita menasihati dengan baik, seperti Kristus menasihati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita punya karunia berbagi firman Tuhan pasti, berbagi berkat secara jasmani dan rohani itu pasti. Ada karunia memberi pimpinan. Kalau kita punya karunia sebagai seorang pemimpin, terapkan kepemimpinan yang baik bagi bawahan kita, bagi karyawan kita, bagi teman-teman kita. Mungkin di sekolah kita jadi ketua kelas, ketua regu. Jadilah pemimpin yang baik di sekolah, di tempat kuliah kita, di pelayanan kita, dimanapun kita berada. Jadilah pemimpin yang baik, yang berkarakter seperti Kristus. Tunjukkanlah kemurahan setiap saat, agar kita menjadi saksi sampai di seluruh dunia, seluruh bumi sampai ke ujung bumi. Tunjukkan kemurahan. Yang terakhir adalah beritakanlah berita baik ini kepada setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita adalah orang-orang yang berani untuk mau menjadi saksi bagi seluruh dunia, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di rumah kita, orang tua kita belum percaya Yesus. Percaya Yesus tapi tidak setia beribadah, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Tetangga kita, teman kita mungkin. Satu-satunya tanda kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu kita menjadi saksi memberitakan firman bagi mereka. Selain kita punya karakter Kristus yang kita sampaikan, tunjukkan kepada orang lain, pakailah mulut kita ini untuk kita memberitakan firman. Dan gunakanlah setiap potensi, talenta, karunia rohani, karunia pelayanan yang ada pada kita, supaya lewat hidup kita ini, lewat talenta kita, karakter Kristus itulah kita dapat menjadi saksi bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya kemanapun kita berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui setiap hidup kita. Puji Tuhan, saya yakin firman Tuhan ini pasti menjadi berkat bagi kita semua. Mari penuhlah dengan Roh Kudus. Kita telah dibaptis dengan Roh Kudus ketika pertama kali kita percaya kepada Yesus. Itulah baptisan pertama, yaitu kita dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah suatu proses yang perlu kita jalani. Dengan seiringnya waktu berjalan, bertambahnya usia, semakin lama kita melayani Tuhan, mari kita terus rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita semakin didewasakan, akhirnya kita menghasilkan karakter Kristus itu. Kita akan menjadi orang yang punya kasih, selalu bersuka cita, punya damai sejahtera di tengah-tengah masa yang sulit, yang pandemi ini. Kita selalu punya sukacita dan semakin menguasai diri, supaya kemanapun kita berada, lewat penguasaan diri kita jadi berkat. Akhirnya kita menjadi saksi bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan bagi kita semua yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kami tahu pasti dan kami mengimani, kami punya iman bukan karena usaha kami, tetapi Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kami. Ketika kami baca dan merenungkan firman Tuhan, ketika kami baca dan merenungkan firman Tuhan, kami tahu sekarang bahwa pada saat itulah Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, bernaung dalam hidup kami, hidup di dalam hidup kami ini. Dan kami percaya kami sudah didiami oleh Roh Kudus. Saatnya kami mau dipenuhkan oleh Roh Kudus setiap saat. Kami tidak meminta Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup ini kiranya menjadi penuh setiap hari, setiap saat, agar kami menjadi orang-orang yang sempurna, yang menghasilkan, yang memberi dampak baik, menghasilkan karakter Kristus dalam hidup ini. Kami punya sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, kemurahan hati, dan kami punya penguasaan diri kemanapun kami berada. Persoalan masalah apapun yang kami alami, kami belajar untuk menggunakan karakter Kristus itu dalam hidup ini. Kami mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus.
Kami mau dipenuhkan dengan Roh Kudus setiap saat. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus setiap saat. Selanjutnya kami mau supaya kami jadi saksi memberitakan karya Kristus, tentang karya penyelamatan Kristus itu bagi kami. Dan biarlah setiap orang yang ada di sekitar kami dapat menerima Yesus melalui saksi kami, melalui pemberitaan firman, melalui kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya hamba berdoa buat remaja-remaja GPDI Eklesia Jember. Berkatilah iman mereka, berkati kehidupan rohani mereka, berkati studi mereka, berkati masa depan hidup mereka, berkati pergaulan hidup mereka. Di masa yang sukar dan sulit ini, kejahatan merajalela, pemberontakan dalam rumah tangga merajalela di mana-mana. Namun kami percaya, orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus memiliki karakter Kristus dan hidup hanya bagi Kristus dan memuliakan Kristus melalui kehidupannya dan pelayanannya. Berkati remaja-remaja GPD Eklesia Jember, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi pergumulan hidup, Roh Kudus sumber penghiburan dalam kehidupan mereka. Berkati teman-teman pengurus remaja GPD Eklesia Jember, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah live streaming pada saat sore menjelang malam hari ini, baik itu yang bertugas sebagai ya Tuhan pelayanan di bagian rekaman video live streaming, hamba-Mu yang bersama-sama pada sore hari ini. Kami percaya jeripaya kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Akhirnya hamba berdoa, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, karya Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kami dari hari ke hari sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Kami terima berkat ini dengan ucapan syukur, dan kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua.